Haleluya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Apa kabarnya saudaraku yang terkasih? Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaanmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Keluargamu diberkati. Dan apapun yang menjadi doa dan harapanmu, percayalah Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan. Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang senantiasa ada untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat kembali satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-51. Berbunyi demikian, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang melekat kepada Tuhan. Nah, saudara, nama Daud dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti dikasihi. Oleh sebab itu, sebagaimana arti namanya, maka Daud pun menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Daud begitu dikasihi oleh Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Amsal pasal 8 ayat 17 berkata demikian, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah saudara, komitmen Daud untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan sungguh sangat luar biasa dan patut kita teladani sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menikmati anugerahnya dalam hidup ini. Saudara, kedekatan Daud dengan Tuhan bisa dilihat dari tulisan-tulisannya di dalam kitab Mazmur yang hampir semuanya berisikan tentang pujian, pengagungan, kekaguman, dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan adalah langkah awal untuk seseorang beroleh pengurapan dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah saudara, ini adalah salah satu pernyataan Daud yang menunjukkan betapa ia sangat karib dengan Tuhan. Betapa ia sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat 11, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 7 kali dalam sehari memuji Tuhan dalam Mazmur 164. Karena kasihnya kepada Tuhan dan hidup bergaul karib dengan Allah, Tuhan mengurapi Daud dengan kuasanya yang dahsyat. Urapan inilah yang kemudian membuat Daud dapat mengerjakan perkara-perkara besar di sepanjang hidupnya. Contoh, menang dalam peperangan, mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Itu dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Membunuh binatang buas yang hendak menyerang kambing domba gembalaannya. Membunuh raksasa Goliat dari Filistin. Sungguh sangat dahsyat kuasa urapan Tuhan yang bekerja di dalam diri Daud atau orang yang dipilihnya. Padahal kalau kita lihat sebelumnya saudara, Daud adalah anak yang tidak dianggap oleh keluarganya. Tetapi justru Tuhan memiliki perhatian khusus kepada dia di tengah-tengah penggembalaan yang ia kerjakan
Di sanalah Tuhan mendidik, melatih dia untuk menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Maka dari itu, seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 51 bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Jadi saudara, karena begitu berharganya Daud dalam pandangan Tuhan, begitu dikasihinya Daud oleh Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Nah, berbeda saudara dikasih oleh Tuhan Saul, raja yang dipilih oleh bangsa Israel. Tetapi Daud adalah merupakan pilihan Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Jadi Daud sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang dialami oleh Daud sepanjang hidupnya, ini adalah merupakan bukti kasih setia Tuhan kepadanya. Dan itu tidak hanya untuk Daud saja, tetapi firman Tuhan mencatat kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Jadi semua orang percaya, termasuk kita, adalah pewaris daripada kasih karunia Allah itu. Dan tidak hanya itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berkat apa yang kemudian diterima, didapatkan oleh orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan 15. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, ini merupakan janji Tuhan yang akan dialami oleh semua orang yang percaya, semua orang yang hidup dekat dengan Allah, semua orang yang membangun hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Maka perkara-perkara besar, hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu disediakan oleh Tuhan untuk semua orang yang mengasihinya, yang hidup dekat dengan Dia, yang terus bergaul karib dengan Allah. Puji Tuhan. Biarlah kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.